Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam. Salam sehat. Dengan hormat dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, saya Umar Stephen Moneke, NIM 213129776562, guru pada SMP Negeri 2 Kupang. Pada saat ini, Senin 6 Desember 2021, membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dengan topik suhu dan kalor dan subtopik perpindahan kalor pada kelas 7. Sekian dan terima kasih. Siap. Bisalam. Selamat pagi, Pak. Salam bahagia. Selamat pagi, salam. Baik, sekali lagi selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana keadaan kalian? Baik. Baik. Untuk hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Sebelum itu, izinkan saya berdoa untuk kepercayaan dan pikiran bagi saya, yaitu Islam, negara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, untuk sebelum kita mulai, saya akan cek kehadiran kalian, ya. Sebelumnya hari ini tanggal berapa ya anak-anak? 6. Ya, 6 Desember ya. Ini sudah akhir semester. Ya, baik. Gisela, Adik, Pak. Adik. Afsari, Adik, Pak. Jennifer, Adik, Pak. Joshua, Adik, Pak. Julio. Sakit ya? Ya, sakit. Aduh, Julio. Nanti tolong lihat ya ke rumahnya. Kadek, Adik, Pak. Carolus, Adik, Pak. Maria, Adik, Pak. Milan. Adik, Pak. Baik ya, jadi sebenarnya 16 orang, karena 2 orang tidak hadir, maka jumlah kalian hari ini yaitu 14 orang ya, 14 orang. Baik, sebagai tanda cinta tanah air ya, kesempatan saya berikan ya untuk sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Siapa? Ketua kelas, Ricci pimpinnya. Silakan. Siap. Berkibarlah benderaku. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, tambah putih dan meriah di seluruh
yang baik dengan semangat ya, harus semangat, tetap semangat ya. Selanjutnya ya, kita ketahui bahwa sekarang ini masih masa-masa pandemi. Oleh karena itu ya, kita tetap dimanapun kita berada harus tetap taat pada protokol kesehatan atau prokes. Di situ ada beberapa langkah-langkah, beberapa aturan yang mengenai itu ya. Di antaranya itu apa-apa? Yang pertama, bagus. Yang kedua, mencuci tangan. Ketiga, ya, menjaga jarak ya. Jadi itu hanya 3 hal, tapi sebenarnya masih ada lagi. Dilarang berkerumun ya, dilarang bersama-sama, terlalu dekat dan lain sebagainya ya. Jadi itu minimal itu 3 langkah itu dimanapun kita berada ya. Jadi baik untuk semua ini, penggunaan masker ini harus yang baik-baik ya. Jangan taruh saja di dagu atau di mulut, sedangkan seharusnya dari hidung sampai dagu ya. Jadi bagus kalian cara memakainya ya, untuk menghindari kita yang membawa virus atau virus yang datang kepada kita ya. Baik, siapa yang masih ingat materi kita kali lalu? Siapa? Tunjukkan tangan. Materi kita pada pertemuan yang lalu. Ya silakan, Cici. Kalau dan perpindahannya. Kalau ya dan perpindahannya. Baik. Sekarang ya, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan kalau? Silakan. Kalau adalah suatu teknologi yang secara alamiah dapat berpindah dari benda yang sebelumnya tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Ya baik. Kalau adalah suatu energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ya, jadi suhunya pindah itu ya, energi yang berpindah. Jadi itu ada perubahan-perubahannya ya. Seperti kali lalu itu es itu dibiarkan di tempat terbuka, dia akan mencair, perubahan wujud ya. Itu karena adanya kalau perubahan suhu di situ ya. Itu kali lalu sudah kita pelajari. Baik, coba lihat di depan itu. Itu gambar apa itu? Ya? Perahu. Perahu apa ini? Perahu layar. Maka saya tampilkan ini ya. Perahu layar. Ini biasa digunakan untuk apa ini? Ya? Menangkap ikan, memancing ikan, ya sama juga ya. Menangkap ikan dengan cara memancing, jadi dua-dua sama ya. Biasa digunakan oleh siapa ini? Nelayan. Ya. Biasa nelayan pergi itu pada waktu malam hari. Ya. Kenapa bisa pergi malam-malam hari kalau mereka malam? Ya. Dan nelayan itu untuk apa? Ya, itu semua pertanyaan-pertanyaan itu yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Hari ini yang akan kita pelajari ya. Yaitu di sini ada 2 kompetensi dasar yang masih sama seperti pertemuan kali lalu ya. Yaitu kompetensi dasar yang pertama 3.4 apa? Menganalisis Suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Yang kedua, Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan juga serta perpindahan kalor. ya, ini dia ya. Ini yang akan kita dengan tujuannya. Ya, dari sini kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran. Kira-kira siapa yang mau memberikan ide?
Yang pertama yaitu kita akan mengetahui tentang apa? Perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu apa? Ya baik. Ada lagi? Ya silakan. Macam-macam perpindahan kalor. Macam-macam perpindahan kalor. Bagus. Kayaknya sepertinya kalian baca di rumah ya. Seperti kali lalu saya janji. Macam-macam perpindahan kalor. Mungkin masih ada lagi? Ya silakan. Contoh perpindahan kalor. Contoh dari perpindahan kalor. Bagus kalian. Masih ada? Ya, kurang lebih ini ya 3 tujuan yang akan kita capai hari ini. Jadi hari ini kita belajar yang ingin kita dapat yaitu materinya tentang ini. Pertama itu apa itu? Perpindahan kalor. Yang kedua, macam-macam perpindahan kalor. Itu apa-apa saja. Dan yang ketiga yaitu apa? Contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biasa yang kalian lakukan, mungkin kalian sudah pernah lakukan, tapi tidak tahu bahwa itu dia termasuk perpindahan kalor atau tidak. Untuk itu hari ini kita akan belajar. Jadi mulai pulang nanti kalian bisa tahu. Ini perpindahan kalor ini, jenis ini, dan seterusnya seterusnya. Ya baik. Setelah mengetahui tujuan kita belajar hari ini, maka langkah selanjutnya yang perlu kalian ketahui yaitu dalam pembelajaran hari ini saya akan menilai kalian ya, mulai dari proses kalian masuk dari perjumpaan tadi sampai nanti pada akhirnya, yaitu nanti di sini kita akan ada praktikum, ya kan, ada kerjasama kalian, penyiapan alat dan bahan, semuanya itu saya akan nilai, ya, keaktifan kalian dalam berdiskusi di kelompok itu juga dinilai, ya, kerjasama kalian baik atau tidak, mempertanggungjawabkan baik atau tidak sebentar waktu presentasi itu, ya. Itu semua nanti akan dinilai. Jadi tolong perhatikan baik-baik, kita ikuti langkah-langkah belajar dengan baik, maka otomatis kalian akan berhasil. Ya, sampai sini paham semuanya? Paham, baik. Ada yang ingin bertanya mungkin sebelum kita lanjutkan? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah siap? Kita lanjut? Sudah, baik, lanjut. Untuk itu kita bentuk kelompok ya. Kelompok yang telah dibagikan hari ini kita bentuk untuk kita mengadakan praktikum. Silakan bentuk kelompok, rapat meja, kemudian duduk posisinya baik-baik. Silakan. Sudah bentuk kelompok. Jangan dulu, jangan ini ya, ribut. Ini bahan ajar dan LKPD ya. Ini saya sengaja bagi satu-satu supaya diskusinya lebih baik ya. Ada kerjasama. Kalau bagi satu orang satu nanti kalian kerja masing-masing. Baik anak-anak, sekarang semua perhatikan di depan ya. Kita lihat video berikut ini ya. Ya baik ya, tadi sudah perhatikan video, kemudian ini, apa ini? Ya, untuk tempat untuk memasak air. Ya,
Itu seperti video tadi itu adalah teko yang biasa ya, itu biasa di kompor. Kalau ini tidak, karena kemajuan teknologi sekarang ya, seperti kita ketahui waktu dulu masak air itu mungkin dengan menggunakan kayu api, kemudian dengan adanya kompor berpindah lagi, dan perkembangan zaman dengan adanya ilmuwan mereka sudah temukan lagi alat memasak air ya. Ini dengan menggunakan listrik ya. Sebentar nanti kita akan coba ya. Ini juga sama ya. Jadi setelah perhatikan itu ya, mohon untuk kira-kira ada pertanyaan apa yang dilihat dari video dan yang saya tunjukkan ini ya. Pertanyaan apa yang muncul di pikiran kalian? Silakan tulis. Silakan. Selanjutnya di LKPD masing-masing silakan lihat ya. Silakan ambil lihat ya. Kemudian mengisi identitas kalian ya, dan kemudian baru buka lembaran berikut untuk mengerjakan. Di situ sudah ada petunjuk lengkap di situ ya. Kalau masih perlu ditanyakan silakan ya. Silakan. Ya. Bagi tugas ya, Ada yang tulis ya. Ada yang mencari, sama-sama kan mencari ya. Selanjutnya kita akan masuk aktivitas kedua ya, mengadakan praktikum. Sebelumnya saya cek bahan dan alat yang telah dijanjikan. Baik, tunjukkannya. Gelas, bawa, ya, sendok, lilin, kelompok semua, 3 sudah, ya. Korek api, ya, ada semua, bagus. Mentega atau plastisin, silakan. Ya, kelompok 1 yang plastisin ya. Lain mentega. Baik, Mister. Ada. Ya baik. Bagus ya. Semua berarti lengkap. Nanti air saya yang siapkan ya, dan es batu. Satu lagi. Pewarna makanan. Ada. Bagus. Yang selanjutnya perhatikan semua ya. Kita akan melakukannya tapi dengan hati-hati ya. Semua tolong lihat di LKPD. Di situ sudah ada langkah-langkah kerjanya. Langkah-langkah kerjanya kalian baca, kalian lakukan ya, secara berhati-hati. LKPD buka di aktivitas 2. Silakan buka di aktivitas 2. Baik, setelah siap bahan-bahan, kalian lihat, baca itu langkah kerja, kemudian ikuti ya, langkah demi langkah. Sudah? Silakan. Sudah siap alat dan bahan, kemudian langkah berikutnya apa? Tempelkan. Ya. Baik, tempel. Ya, ukur jarak. Tambah lagi. Meter. Hati-hati. Buat 2 titik.
dari titik pertama yang ujung, kemudian jaraknya 2 cm. Ini ya. Makanya saya juga baca baik-baik. Ya. Kalau sudah langkah berikut sudah jalankan lilin sambil amati ya, amati. Ada tabel di situ nanti mau diisi. Silakan. Hati-hati, hati-hati. Sudah lihat ke sapi. Takut sudah kok. Silakan, kelompok 3. Kita akan melihat yang kedua, yaitu mengamati tentang apa? Ya, perpindahan kalau secara konveksi. Ya, situ kalian siapkan gelas, kemudian ya air hangat nanti saya yang memberikan ya. Ini tadi. Baik, setelah itu ambil satu warna makanan tersebut, tuangkan di dalam gelas, tuangkan semua. Ya, lihat ya, semua. Sudah. Jangan aduk. Lihat, perhatikan apa yang terjadi. Tunjukkan di teman, itu apa yang terjadi. Dia punya pewarnanya di mana? Yang kental itu. Letaknya di mana? Oh, catat itu ya, ingat baik-baik. Langkah berikut sudah perhatikan itu. Langkah berikut yaitu kita meletakkan es batu di dalam situ. Dan nanti lihat apa yang terjadi ya. Lihat, amati semua. Ada perubahan atau tidak, semua catat. Tulis ada di. Ya, silakan diskusi sudah menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan. Setelah itu kita lanjutkan dengan ketiga, yaitu mengamati tentang perpindahan kalor secara radiasi. Ya, silakan bahan dan alat sudah tersedia. Lilinnya dibakar, ya, lilinnya dibakar, hati-hati ya. Ya, dengan menggunakan mistar, ya, dengan jarak 2 cm dari atas lilin yang menyala. Silakan taruh tangan, bukan taruh mistar.
Ya, 2 senti. Pakai meja. 2 senti itu bagaimana? Kemudian nanti 4 senti dan 8 senti ya. Nah, 2 senti. Habis itu 4 senti lagi. 4 senti terus 8 senti. Hati-hati. Iya. 4 bagaimana? 8 bagaimana? Ya masing-masing bisa tes itu ya supaya sekretar kasih loteng apa untuk mengerjakan pertanyaan. 2 senti, 4 senti dan 8 senti. Iya, dari ujung api. 2 senti dari ujung api. Dari ujung api ya. 2 senti. Kemudian 4 senti. Setelah itu matikan api tersebut. Kemudian secara berkelompok ya diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di RKPD. Silakan perhatikan semuanya. Setelah berdiskusi, saatnya sekarang kita akan melihat bersama ya presentasi dari masing-masing kelompok. Untuk itu saya berikan kesempatan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Terima kasih pada teman-teman sudah memberikan saya kesempatan untuk saya mempresentasikan hasil kajian kami. Yang pertama, pertanyaan dari fenomena mengapa tangan jika berada di sekitar api terasa hangat? Jawabannya karena terjadi perpindahan panas dari api unggun ke tangan. Yang pertanyaan kedua, dari gambar pemanasan pada teko. Mengapa jika kita memanaskan air menggunakan teko terasa panas pada tegangannya? Jawabannya karena kalor berpindah secara konveksi dari api ke teko sehingga terasa panas. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari fenomena tersebut adalah perpindahan kalor adalah berpindahnya kalor dari benda dengan suhu tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah yang terjadi secara alami. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Bagus, terima kasih. Baik, dari kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik, kita lanjut. Kelompok 2, silakan maju. Terima kasih kepada teman-teman telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil pendapat kami. Aktivitas 2. Sebelum dipanaskan, mentega masih terlihat panas karena belum ada terjadinya perpindahan kalor. Yang sudah dipanaskan, mentega menjadi cair karena terjadinya perpindahan kalor dari panasnya api, mentega dan sendok. Bagaimana untuk mentega sebelum dipanaskan? Sebelum dipanaskan, mentega masih terlihat panas. Bagaimana wujud mentega setelah dipanaskan? Setelah dipanaskan, mentega menjadi cair. Mengapa mentega tersebut dapat berubah wujud? Perpindahan kalor secara apakah yang dilakukan pada rangkaian percobaan tersebut? Karena terdapatnya perpindahan kalor secara konstruktif. Kesimpulan. Berdasarkan percobaan aplikasi. Kesimpulan dari perpindahan kalor secara konstruktif adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Sekian dan terima kasih. Baik, ada pertanyaan sanggahan mungkin? Semua sama? Sama. Bagus, silakan duduk. Kelompok 3. Terima kasih untuk kesempatannya Pak dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok kami mengamati tentang perpindahan kalor secara konveksi. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi pada keluarga makanan yang terletak di dalam
Ya, bagaimana? Kelompok lain sama? Ya, silakan duduk. Kelompok terakhir, kelompok keempat. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan oleh kalian. Saya akan mempresentasikan tentang mengamati dan kalau secara radiasi. Hasil pengamatannya yang pertama, apa yang tangan kamu rasakan saat berada di sentimeter dan dalam diri? Ketika tangan saya berada di sentimeter dan atas diri, tangan saya terasa sangat panas. Yang kedua, apa yang tangan kamu rasakan saat berada 4 cm dari dalam diri? Ketika tangan saya berada dari 4 cm atas diri, tangan saya terasa panas. Yang ketiga, apa yang tangan kamu rasakan saat berada 8 cm dari dalam diri? Ketika tangan saya berada di 8 cm atas diri, tangan saya terasa tidak panas. Yang keempat, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena adanya perpindahan kalor dari api ke tangan secara radiasi. Yang kelima, tuliskan contoh peristiwa lain yang terjadi ketika dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip percobaan di atas. Yang pertama, minum papaya. Kedua, tubuh terasa hangat pada saat berada di tempat api. Yang ketiga, panas matahari sampai di bumi. Kesimpulannya dari hasil pengamatan saya adalah perpindahan kalor secara radiasi merupakan perpindahan panas oleh gelombang elektromagnetik tanpa membatas satu. Sekian hasil dari kelompok saya. Terima kasih. Bagaimana, ada perbedaan jawaban? Sama. Baik. Kalau sama semua, maka mari secara bersama-sama kita melakukan kesimpulan pada pembelajaran hari ini, ya. Nah, kesimpulan ini ingat menjawab tujuan yang tadi, ya, tujuan yang akan dicapai, ya. Jadi kesimpulan yang pertama, ya, kesimpulan yang pertama yaitu dari fenomena itu dapat diketahui bahwa apa? Kesimpulannya yaitu pertama, perpindahan kalor. Yang dimaksud perpindahan kalor merupakan apa? Perpindahan kalor merupakan Perpindahan kalor adalah perpindahan kalor yang berpindah dengan suhu tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah yang terjadi secara alami. ya, yang perpindahan kalor yaitu perpindahan panas yang terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, ya, dan terjadi secara alami. Yang kedua, ya, jadi ada macam-macam perpindahan kalor, yaitu yang pertama perpindahan kalor secara konduksi. Itu artinya Merupakan perpindahan panas melalui zat pada dan tidak ikut mengalami perpindahan. perpindahan kalor yang terjadi pada suatu saat, yang mana saat tersebut tidak ikut berpindah. Jadi saat tersebut diam saja, yang berpindah kalornya saja, ya, dalam suatu saat. Seperti tadi pemanasan mentega dan pasti bersisik. Bagus. Contoh sehari-hari apa? Selain itu, pemanasan mentega, kemudian apa lagi? Ya, secara kondusif. Ya, water logam yang dipanaskan. Ya, baik. Jadi tadi sendok kan tidak ikut juga, toh, bergerak. Ya, siap. Selanjutnya yang perpindahan kalor kedua, yaitu perpindahan kalor secara konversi. Artinya Konversi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perataran. ya, perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan saatnya. Jadi saatnya berpindah. Seperti contoh tadi yaitu saat makanan. Dia berpindah dari bawah ke atas ketika terjadi pergantian suhu. Dari suhu yang panas
tiba-tiba suhu menjadi dingin, maka saatnya juga berpindah. Kalau juga demikian. Baik, itu konversi. Yang ketiga, yaitu secara radiasi. Artinya kalau sel radiasi merupakan perbedaan panas oleh gelombang elektromagnetik tanpa melibatkan partikel. ya, dia tanpa melibatkan partikel atau medium perantara. Dia tidak ada perantara, tapi panasnya langsung ya, dari matahari langsung ke dalam tubuh kita, atau dari api, dari percobaan tadi ya, api langsung mengenai. Ya, itu radiasi. Sekarang untuk mengetahui kalian sejauh mana pengetahuan kalian, maka tutup buku semuanya dan kita melakukan evaluasi dengan konstel. Silakan. Kasihkan tutup buku semuanya. Ya, silakan mengisinya. Sudah selesai ya, saya kumpul kembali. Untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini ya. Pertemuan selanjutnya ya, yaitu kita melakukan penilaian akhir semester. Jadi hari ini untuk pembelajaran kita batas hari ini ya, materi kita. Jadi tolong kalian pelajari materi dari awal hingga hari ini untuk mengikuti penilaian akhir semester. Ya, baik, sebelum kita mengakhiri, saya minta sekali lagi seseorang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Terima kasih ya atas ini. Sampai jumpa pada semester berikut. Terima kasih. Siap. Risalah. Terima kasih Pak. Salam bahagia. Sama-sama.